Sekali lagi shalom. Ada sukacita lagi hari ini. Ya. Setiap kita yang siap puji Tuhan, boleh kita lambaikan tangan kita lebih tinggi lagi. Saya percaya berkat-berkat Tuhan ada di sini dan berlimpah dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita meninggikan Dia dalam setiap hal yang boleh Tuhan berikan dalam hidup. Terima kasih.
Ya Tuhan, benar adanya Tuhan, kami kagum Tuhan akan Engkau Tuhan. Kami kagum Tuhan akan kasih setiamu Tuhan, yang gak pernah habis dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hari-hari kami lalui bersama dengan Engkau Tuhan. Proses dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami tahu pasti Engkau gak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kau terus memegang kendali hidup kami, memelihara setiap kehidupan kami Tuhan, memegang erat tangan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan kami mau meninggikan Engkau Tuhan dengan ucapan syukur kami, dengan segenap hidup kami Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berada mengucap syukur. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita boleh lambaikan tangan kita lebih tinggi lagi dan berikan senyum terbaik. Ya, tutupan masker nggak apa-apa. Tetap berikan senyum terbaik bagi sebelah kanan kiri kita. Kelihatan ya, tetap ya. Iya. Iya. Dia pergi untuk kembali. Ketika Tuhan pergi, Dia akan kembali membawa setiap kita berjalan bersama dengan Dia. Untuk itu saya undang Bapak Ibu sudah untuk bangkit berdiri. Mari kita melari lagi untuk Tuhan. Kita mau melompat lagi buat Tuhan. Kita mau menyerukan nama Tuhan.
selangkah kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, biar nama Tuhan aja yang dipermuliakan. Lewat setiap kehidupan kita, saya percaya setiap kita berharga di mata Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah terus menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk terus berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih erat dan melekat hanya kepada-Mu Tuhan. Kami mau erat dengan hati-Mu. Kami mau melekat erat dengan hati-Mu Tuhan.
terus menjadi kerinduan kami. Lebih dekat lagi kepadamu dan lebih dekat lagi kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan belajar firman-Mu. Engkau membukakan hati kami untuk kami lebih lagi mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Namanya belajar berarti saya juga belajar, gitu ya. Pujian dan doa mengubah hati. Saya percaya pada saat kita semuanya yang hadir pada saat pagi hari ini, tanpa kita sadari, tanpa ya kita sengaja begitu ya. Mungkin sedang sedang memasak, sedang bekerja begitu, kita memuji Tuhan, dan tiba-tiba tidak bisa berhenti begitu ya, tidak bisa berhenti. Kita nyanyi terus-terusan, bahkan berdoanya pun nggak bisa di stop begitu ya, berdoanya nggak bisa di stop. Nah, pada saat pagi hari ini kita belajar pujian dan doa mengubahkan hati. Ya, mari kita akan melihat dulu, tolong mungkin bisa atau di sini ya, 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 22. Ya, tolong dibukakan 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 22. Apakah sama dengan ini? Ya, ternyata yang multimedia mengatakan sama dengan ini. Di sini dikatakan tetaplah berdoa, mengucap syukurlah. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ini adalah firman yang permulaan buat kita. Nah, kita akan belajar bersama-sama beberapa hal penting yang harus dilakukan untuk dapat mengubah hati. Beberapa hal penting yang harus dilakukan untuk dapat mengubah hati. Apa ya? Mari kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama, berdoa. Di sini ayatnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Ini bisa dikatakan ayat yang paling pendek gitu ya di dalam perjanjian baru. Tetaplah berdoa. Doa mengubah hati yang khawatir atau cemas menjadi hati penuh damai sejahtera dalam situasi apapun. Tetaplah berdoa agar mendapatkan ketenangan hati. Tetaplah berdoa agar mendapatkan ketenangan hati. Di dalam perjanjian lama begitu, kita bisa mengerti ada cerita begitu ya tentang seorang ibu. Jadi sudah puluhan tahun begitu dan tidak punya anak. Akhirnya ibu ini dimadu gitu ya, Ibu Hana gitu ya, dimadu. Dan istri yang kedua hamil setelah beberapa bulan itu bisa hamil sehingga melahirkan anak. Kemudian timbullah gitu ya, wah aku kok nggak bisa anak ya, tapi aku bisa ngomong anaknya istri yang satunya. Tapi ternyata istri satunya ini, Ibu Penina ini melonjak begitu ya, melonjak karena dia bisa punya anak. Sedangkan nyonyahnya ini nggak bisa. Dia mengatakan, hei, jadi kalau pas suaminya tidak ada, dia mengatakan, hei, mandul begitu ya. Namanya seorang perempuan kalau tidak bisa punya anak, itu merupakan aib pada saat perjanjian lama. Sehingga Ibu Hana ini susah hatinya, selalu susah. Dan satu yang tujuannya satu, dia berdoa. Di sini dikatakan doa mengubah hati khawatir atau cemas menjadi hati penuh damai sejahtera. Dia pergi berdoa. Dia pergi ke gereja. Pada waktu itu dia berdoa. Dia mencurahkan isi hatinya. Dan dia sampai tidak bisa bicara lagi.
dan sampai apa ya, pendetanya waktu itu, imamnya itu datang melihat ini kok umat kami sendiri tidak ada apa ya, tidak mendengar apa yang dibicarakan gitu ya, apa yang dibicarakan itu tidak tahu, sehingga dikatakan kamu mabuk ya, gitu ya, kamu mabuk ya, enggak, gitu ya, enggak. Tapi di sini luar biasa sekali. Akhirnya setelah beberapa tahun, ya, setelah setahun begitu, Ibu Hana ini mendapatkan seorang anak yang namanya Samuel, yang pada akhirnya dia menjadi imam, gitu ya, menjadi nabi. Doa membuat apa di sini? Damai sejahtera. Hati yang doa mengubah hati yang khawatir atau cemas menjadi penuh damai sejahtera. Dalam situasi apapun tetaplah berdoa agar mendapatkan ketenangan hati. Pada waktu saya apa ya, tinggal di asrama begitu, saya tidak tahu kenapa gitu, setelah selesai belajar malam saya pulang ke kamar, sepanjang jalan hati saya itu merasa risau gitu. Ini kenapa ini? Dan tiba-tiba itu nangis sendiri begitu ya. Tiba-tiba saya nangis sendiri. Saya sampai teman saya mengatakan, "Kamu kenapa?" Enggak apa-apa gitu ya. Ternyata di rumah adik saya itu mengalami suatu permasalahan dan hanya bisa nangis gitu ya. Adik saya hanya bisa nangis, dia berdoa. Jadi saya setelah masuk kamar, saya juga berdoa, Tuhan tolong, saya tidak mengerti ini, ada apa ini, saya tidak mengerti. Jadi waktu itu saya masuk kamar berdoa sendiri begitu, saya tidak mengerti ini ada apa Tuhan. Kemudian saya hanya ingat-ingat yang di rumah saya berdoakan, saya doa, Tuhan tolong keluarga saya yang di rumah, apapun yang terjadi, Tuhan tolong mereka. Saya tidak mengerti, tapi Tuhan tolong mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan. Saya hanya bisa sebisanya berdoa seperti itu, hanya sebisanya saja berdoa. Setelah saya pulang, jadi jadwalnya untuk pulang gitu, setengah semester gitu saya pulang. Ternyata pada saat saya pulang, adik saya cerita, suatu hari saya berdoa, suatu hari saya tidak bisa menahan, ada suatu masalah, saya berdoa. Saya menyebut namamu, saya dibilang gitu. Adik saya bilang, saya nyebut namamu. Oh ya pantas, waktu itu hatiku tuh apa ya, pantas nggak ada apa-apa, tapi pengen nangis gitu ya. Dan terima kasih, ya biar terima kasih. Saya membuat saya tenang begitu, dia tenang. Jadi kalau dalam situasi yang seperti ini, kadang-kadang hati saya merasa tidak tenang, saya mulai diam dulu, ya diam dulu. Jadi dimanapun kita bisa berdoa, saya mulai diam dulu. Saya mulai, Tuhan, saya tidak tenang, saya tidak tahu apa yang terjadi. Jadi siapapun yang saya ingat, saya doakan mereka. Tuhan tolong mereka. Jadi satu persatu saya sebut namanya. Jadi doanya nggak usah panjang-panjang gitu ya. Tuhan menolong ini. Saya doakan satu persatu. Dan ternyata hati saya menjadi tenang. Hati saya menjadi tenang. Itulah yang luar biasa di saat kita berdoa. Ya, saya tidak cerita kepada Mbak Lis gitu ya tentang firman Tuhan ini. Pada saat saya duduk di depan tadi sebelum Bapak Ibu Saudara datang semuanya, Mbak Lis itu cerita. Tidak apa-apa ya Mbak Lis ya. Dulu sempat suaminya harus isolasi di Puri AC, dan Mbak Lis ini ada sendiri di rumah gitu. Gimana Tante Tri, waktu di ronsen, paru-parunya itu sudah tidak kelihatan. Saya kaget, loh kenapa tidak kelihatan? Ya virusnya itu sudah sampai menutupi paru-paru, virusnya gitu ya. Virus corona itu sudah menutupi paru-paru, sehingga waktu saya antar ke rumah sakit, dokter sudah bilang siap-siap ya Bu, protokol kesehatan ya. Jadi sudah disuruh siap-siap untuk kejadian pemakaman, siap-siap ya Bu, seperti itu. Terus kemudian saya itu ya gimana, namanya istri begitu, dan karena anaknya tinggal di Klaten untuk magang, sendiri di rumah, maksudnya minum protekal gitu ya. Protekal ternyata malah membuat gangguan di dalam perutnya. Ya kayak sakit mah yang sudah mau guling-guling, mau ngakut, nggak ada yang dimintain tolong. Sehingga di pagi saya hanya bisa berdoa, Tante Tri. Saya hanya bisa berdoa. Apalagi pada saat mendengar bahwa suami sudah ya kayak divonis seperti itu, saya tidak bisa apa-apa lagi. Saya hanya bisa berdoa.
dan Tuhan itu menolong. Pada saat pagi hari saya tidak ada yang saya mintain tolong. Saya mendengar seperti bisikan, bikin jahe wangi yang hangat gitu. Dan pada saat itu setelah saya selesai begitu, bisa gelegean, bisa ngentut seperti itu dan membuat lega. Disinilah dikatakan bahwa kuasa doa itu sangat luar biasa. Jangan pernah sekalipun, aku sudah doa, tidak ada hasilnya. Tapi di sini kita belajar bersama-sama. Tetaplah berdoa. Dalam situasi apapun di sini dikatakan ya, tetaplah berdoa. Doa mengubah hati yang khawatir atau cemas menjadi hati yang penuh damai sejahtera. Dalam situasi apapun gitu ya. Tetaplah berdoa, mendapatkan ketenangan hati. Jangan pernah kita lupa untuk berdoa. Karena sebetulnya doa itu adalah nafasnya kita. Kita senantiasa harus Tuhan Yesus, terima kasih. Itu juga merupakan suatu ungkapan dari doa. Dan yang kedua kita belajar bersama bersyukur. Wah, ini paling susah ya. Kalau doa itu gampang, dipraktekkan di mana saja itu gampang. Kalau di sini bersyukur. Di dalam ini 1 Tesalonika ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Allah berkehendak agar kita mengucap syukur dalam segala hal. Enggak gampang ya, mengucap syukur dalam segala hal itu enggak gampang. Saya aja mempraktekkannya juga susah. Saya mempraktekkannya susah sekali. Aduh, gimana ya? Wong saya lagi hati saya lagi down, kok disuruh mengucap syukur. Saya merasa sedang disakiti. Gimana kok disuruh mengucap syukur? Nah, kita lanjutkan lagi. Karena dengan mengucap syukur sesungguhnya kita sedang mengubah hati kita yang egois, tidak pernah puas dan sombong menjadi lemah lembut dan rendah hati. Sesungguhnya kita sedang mengubah hati kita yang egois, yang tidak pernah puas dan sombong menjadi lemah lembut dan rendah hati. Saya percaya mengucap syukur itu dalam keadaan yang tidak enak itu perjuangan. Itu sangat-sangat perjuangan. Apalagi kalau berkaitan dengan hati. Wah, itu kok bisa membeli ini ya? Itu kok bisa membeli itu ya? Uangnya dari mana? Ya itu urusannya dia. Kita nggak usah ngurusi yang seperti itu. Saya belajar. Kalau ada jemaat, jadi Bapak Ibu Saudara semuanya mempunyai sesuatu gitu, punya mobil baru, punya motor baru, saya malah seneng. Kenapa? Itu tandanya Tuhan itu memberkati. Membeli rumah, Tuhan itu memberkati. Jadi Bapak Ibu semuanya percaya kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Buktinya diberkati. Nah, kalau pada pagi hari ini kita bisa pergi ke gereja, itu merupakan hal yang luar biasa sekali. Kita diberkati. Diberkati apa? Sehat. Kita semuanya sehat. Kalau kita berlimpah semuanya, punya mobil, punya motor, rumahnya bagus, usahanya semuanya berhasil, itu gampang mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, saya mau pergi kemana saja bisa. Terima kasih. Tapi maaf, kalau tiba-tiba sedang sakit, ya seperti Mbak Elis tadi sudah dikasih tahu, Mbak, Ibu, ini suaminya begini gitu ya. Untuk mengucap syukur, maaf, kadang-kadang tidak mungkin. Susah sekali seperti itu. Tapi di sini kita belajar di dalam doa dan pujian, ucapan syukur itu sangat-sangat sekali besar kuasanya. Karena apa? Membuat hati kita menjadi lemah lembut, membuat kita tidak sombong. Ternyata saya sehat, itu karena Tuhan. Saya punya rumah, itu karena Tuhan. Saya punya segala sesuatu, itu karena Tuhan.
Atau bisa dikatakan di masa seperti pandemi seperti ini, saya bisa bersukacita bersama keluarga. Itu karena Tuhan. Itu karena Tuhan. Kalau kita sudah mengembalikan semuanya itu karena Tuhan, tidak ada kata sombong lagi di dalam kita. Hati kita nggak akan tinggi lagi. Beda ya. Aku juga bisa itu. Kalau kamu punya televisi, aku juga bisa punya televisi. Syukur setelah kita mau beli begitu ya. Oh terima kasih aku punya televisi. Enggak, itu salah dan seperti itu. Tapi di sini kita bisa mengucap syukur dan membuat hati kita menjadi lembut. Terima kasih Tuhan, saudaraku itu diberkati. Itu berarti Tuhan mengasihi dia, Tuhan peduli, Tuhan perhatian kepadanya. Jadi mari kita belajar. Kalau ada saudara kita yang diberkati, terima kasih Tuhan. Kalau dia diberkati berarti saya juga nanti diberkati. Ada waktunya sendiri, ada waktunya sendiri. Di sini kita tidak akan pernah menjadi sombong, tapi kita menjadi lemah lembut dan rendah hati, bersyukur. Memang itu hal yang tidak mudah, tapi kalau kita belajar, pada saat kita berdoa, di situ kita mengucap terima kasih Tuhan. Walaupun masalah itu datang, tapi saya bersyukur, saya tetap bisa mencari Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Oh, yang ketiga kita belajar berjaga-jaga. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Di dalam 1 Tesalonika ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-22 dan di sini Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang kedua tadi bersyukur untuk bisa menjaga hati, untuk bisa jaga hati kita, bisa lemah lembut, tidak sombong. Nah dengan itu, dengan setelah kita punyai, kita juga harus terus menjaganya. Kita harus terus menjaganya agar kita bisa bersyukur, bersyukur dan terus ada dalam dekat dengan Tuhan. Kita harus senantiasa berusaha menjaga hidup kita jauh dari kejahatan supaya hati kita dapat berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sini dikatakan supaya hati kita dapat berubah sesuai kehendak Tuhan. Kehidupan kita tidak tahu, hari ini kita bisa bersyukur, besoknya waktu masalah itu datang, mungkin hati kita mulai keras lagi. Hati kita mulai keras lagi, kita nggak bisa bersyukur. Ih kok itu ya, kok gitu terus ya. Nah seperti ini kita berjaga. Mari kita jaga hati kita. Hati kita itu tidak ada yang tahu. Karena apa? Setelah masuk di dalam pikiran, itu mulai diolah di hati kita, mulai diolah. Mungkin kita bisa lupa, setelah bisa lupa, tapi kita sedang bekerja, mungkin kita serius di rumah, sedang sendiri, tiba-tiba pikiran itu muncul lagi. Dan hati itu mulai bekerja lagi, dan rasa benci, rasa yang tidak suka itu bisa bekerja lagi dan muncul. Oleh karena itu, di saat kita mengingat segala sesuatunya, Tuhan tolong. Nah, mari kita belajar untuk merendah. Tuhan tolong saya untuk bisa menghadapi ini semuanya. Kalau kemarin bisa minta tolong gini, Tuhan beri saya kesabaran, begitu ya. Berarti saya harus menjaga hati saya supaya sabar, hati saya supaya sukacita. Tiba-tiba besoknya begitu ya, kok ada rasa marah, ada rasa jengkel begitu, tidak bisa ditahan begitu ya, yang tidak bisa ditahan. Kita lupa bahwa kemarin kita minta apa? Supaya sabar, supaya kita bisa bersyukur. Lupa. Dan inilah yang ketiga. Mari kita jaga hati. Hati kita itu nggak ada yang tahu. Yang tahu adalah kita sama Tuhan. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Maaf, orang itu bisa apa ya? Kalau kita bilang, oh itu nggak waras itu. Nah kita bisa mengatakan seperti itu kenapa? Karena hatinya sakit. Orang itu kok anu ya, kalau disapa kok nggak anu ya, kok nggak senyum, malahan ketemu aja melengos.
hatinya sedang sakit. Kalau seseorang hatinya sedang sakit, itu sangat susah sekali. Berarti bukan orang lain. Orang lain, oh aku tahu nasihatmu itu bagus, aku tahu. Tapi kan aku yang lakoni, aku loh yang lakoni. Kalau kamu ngomong itu enak. Mari kita belajar lagi. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, kita belajar bersyukur. Yang ketiga, kalau kita sudah bersyukur, kita bisa menjaga hati kita. Mari kita terus berjaga-jaga. Jaga hati kita senantiasa untuk lebih lagi bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita akan bersyukur. Mari kita akan pujikan. Mari musik. Mari kita akan lebih lagi cinta kepada Tuhan, lebih dalam dan lebih dalam lagi. Dan pada saat pagi hari ini, di saat kita memuji Tuhan, di saat kita berdoa, kita nggak usah pikir-mikir yang lain. Kita hanya perlu Tuhan. Kita hanya perlu Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan itulah yang menjadi penolong kita. Tuhan mau hati kita sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik di dalam setiap kehidupanku. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan. Karena pada saat itulah kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau hadir di sini, ku rasakan kasih yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan kami terus belajar untuk lebih dekat dan lebih dekat lagi kepadamu, mengerti akan setiap firman-Mu. Dan kami percaya, pada saat kami berdoa, pada saat kami memuji Engkau Tuhan, Engkau ada di sisi kami. Bahkan Engkau sedang Tuhan membelai kami, mengelus Tuhan. Kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau senantiasa ada bersama dengan kami, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, bahkan keajaiban-keajaiban itu terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami menyerahkan segala doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Berikut adalah protokol kesehatan GPI Maranatha yang perlu diperhatikan. Saat akan memasuki gedung gereja, jemaat diharapkan menggunakan masker sesuai standar yang sudah ditentukan. Mencuci tangan, menggunakan sabun, dan mencuci tangan dengan air mengalir, atau bisa menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Sebelum memasuki gedung gereja, jemaat diharapkan untuk melakukan pengecekan suhu tubuh. Bagi jemaat yang suhu tubuhnya melebihi 37,3 derajat Celcius tidak diperkenankan masuk. Jemaat diharapkan untuk menjaga jarak minimal 1,5 meter. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau kontak fisik yang lainnya. Jemaat diharapkan untuk duduk di kursi yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Bagi jemaat yang sedang sakit, diharapkan untuk mengikuti ibadah di rumah secara online melalui kanal YouTube GPI Maranatha. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, beberapa pengumuman yang saya umumkan berkenaan kegiatan sepanjang minggu ini di sekilas info. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini, Ibu Pendeta Muda Trivina Triani. Terima kasih sayang Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali untuk betapa pentingnya kita berdoa, bersyukur, dan berjaga-jaga dalam hidup ini. Minggu setelah ibadah selesai, di ibadah kedua akan diadakan katekisasi berkenaan dengan persiapan baptisan air. Jadi monggo Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan anaknya sudah mengikuti beberapa kali pertemuan baptisan, nanti setelah ibadah kedua selesai kita akan adakan katekisasi. Ibadah kaum pria. Halo kaum pria. Enggak ada prianya. Halo kaum pria. Ya, ibadah kaum pria hari Selasa di jam 6:30 besok Selasa. Jadi Selasa pertama dan Selasa ketiga itu ibadah kaum pria, dan Selasa kedua dan Selasa keempat itu wanita. Persekutuan doa diliburkan. Sabtu kemarin libur, besok Sabtu libur lagi. Karena saya harus menghadiri persiapan pernikahan keponakan, yaitu Mas Samuel yang biasa main keyboard ya, atau bass atau gitar, karena tiga-tiganya bisa semua. Ya, jadi saya akan ikut di sana sehingga diliburkan persekutuan doa. Latihan ibadah raya 1 dan 2 di hari Jumat, karena hari Sabtunya sekeluarga tidak ada di sini, sehingga latihan diajukan di hari Jumat jam 5 atau jam 6 sesuai dengan kesepakatan ya, pemusik dan worship leader dan teman-teman yang lain ya. Jadi untuk latihan besok Minggu ibadah raya di jam 5 atau jam 6 di hari Jumat. Para petugas pelayan minggu depan, yaitu worship leadernya Ibu Nur, singernya Bapak Selamat dan Ibu Supriyati, musiknya Saudari Ria, Saudara Bapak Kris dan Saudara Ali, multimedia Saudara Carlos, pembicara. Ibadah pertama yaitu Bapak Leo Budijana
dan ibadah yang kedua Saudari Eudia Ayu Putri Pamungkas. Itu yang akan bertugas untuk minggu depan. Ibadah raya 1 di jam 7 sampai jam 8, dan ibadah raya kedua jam setengah 9 sampai setengah 10 untuk besok minggu. Silakan mendaftar kepada grup Ibu Nur atau grup GBI Maranatha, atau mendaftar langsung di grup Maranatha. Untuk ibadah anak Betel besok minggu jam setengah 9 sampai setengah 10. Sekolah minggu akan diadakan setiap bulannya di minggu kedua dan keempat untuk sekolah minggu. Jadi sebulan hanya 2 kali untuk kegiatan anak-anak kita. Selamat yang berulang tahun dalam minggu ini. Ya. Yang pertama Ibu Sami di 10 Mei. Halo Ibu Sami. Selamat ulang tahun di tanggal 10 Mei kemarin. Dan yang kedua Ibu Odia Sri Lestari di 10 Mei. Ada? Bu Agus Nugroho. Lanjut. Ya, Saudara Epapras Alvan Dimas di 10 Mei. Dan Saudara Yosef Eka Putra 11 Mei. Pengedram. Tukang pukul itu. Jadi yang ulang tahun dalam minggu ini. Terus Saudari Felicia Maini Huta Barat di 12 Mei. Halo adiknya. Kerja di Jakarta. Dan yang berikutnya Bapak Yosef Liha di 14 Mei. Bu Yosef ulang tahun ya suaminya. Yang terakhir Saudari Vina Asaria 15 Mei. Mbak Vina yang main tamburin di sana ya. Yang berulang tahun di tanggal 15 Mei. Sudah selesai. Atau yang berulang tahun dalam minggu ini belum didaftarkan, selamat berulang tahun. Ya, puji Tuhan. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir pada dalam ibadah pagi ini. Lambaikan tangan yang mungkin baru pertama kali hadir. Enggak ada semua. Ya. Ya, puji Tuhan. Luar biasa. Kita akhiri ibadah dalam minggu ini. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan menyerahkan semua di dalam pemeliharaan tangan kita. Kami naikkan syukur dan berterima kasih oleh karena kasih kemurahan-Mu kami ada sampai hari ini, dan terima kasih untuk kesehatan kekuatan yang Kau berikan atas kami. Dan kami sungguh bersyukur karena pemeliharaan-Mu nyata dan kasih setia-Mu terus melimpah tercurah atas hidup kami, sehingga kami bisa ada sampai hari ini semata-mata oleh karena berkat Tuhan. Kami bisa beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Apapun yang kami kerjakan pagi hari ini semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik untuk persembahan, perpuluhan, ucapan syukur yang kami berikan kepada Tuhan, biar itu menjadikan suatu ibadah kami di hadapan-Mu. Kami menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir, mungkin oleh karena kelemahan tubuh. Tuhan terus berkarya, memberkati, menjamah, memberikan kesembuhan. Pagi hari ini kami menyerahkan untuk Mbak Rini yang sedang sakit, untuk Mas Dwi yang sedang sakit, yang saat ini sudah pulang dari rumah sakit. Tuhan pulihkan. Juga untuk Mbak Susi yang saat ini di rumah dan harus isolasi mandiri, Tuhan akan memberi pertolongan. Dan kami juga menyerahkan untuk Mas Andri, Tuhan sembuhkan, sempurnakan kesehatannya. Juga untuk Mbak Melin yang terus kami doakan, Tuhan akan terus memberikan kesehatan. Kami menyerahkan juga untuk Bapak Suparno, kami serahkan juga untuk anak-anak-Mu yang sedang sepuh, baik untuk Bu In, baik untuk Bu Naomi. Kami serahkan dalam terkasih-Mu, biar Tuhan terus memberkati di usaha selanjutnya ini, biar pemeliharaan tangan Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka semua. Dan kami semua yang berhadir menyerahkan juga untuk anak-anak-Mu yang dalam minggu ini ulang tahun, biar dengan bertambahnya usia semakin dan semakin dikasih Allah dan sesama manusia, dan segala sesuatu yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil, dibuat sukses, dan apapun rencana ke depan biar menjadi suatu rencana yang diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh bersyukur oleh karena kasih-Mu yang melimpah dengan bertambahnya usia untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami menyerahkan juga untuk pemerintahan negara bangsa kami juga untuk menyerahkan kota Salatiga yang kami cintai, biar damai, sejahtera, shalom untuk Indonesia, bahkan shalom untuk Salatiga dan kota-kota yang lain. Mari Tuhan terus berkarya memberkati, terutama di Indonesia yang sedang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 ini yang belum berakhir. Kami terus berdoa mohon Tuhan memberkati para medis, para dokter, para perawat, dan sarana-sarana yang lain yang dipakai, bahkan vaksin yang sudah tersedia. Mari Bapak, itu semua menjadi suatu sarana, karena di atas semua Tuhan Yesus akan memberkati dan campur tangan di dalamnya.
sehingga bangsa kami boleh pulih kembali, Salatiga boleh pulih kembali, dan kota-kota lain juga mengalami pemulihan ya Tuhan. Kami sungguh menyerahkan semua dalam kasih-Mu, karena kami yakin kepada siapa kami berdoa memohon, kepada Allah yang hidup dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam segala pekerjaan usaha, sekolah kuliah mereka. Mari Bapak, Engkau akan campur tangan, terus akan memberikan kekuatan, dan Tuhan terus menopang kehidupan seluruh jemaat-Mu, sehingga satu pekerjaan yang menjadi suatu pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Pada akhirnya bagi surga mohon kedatangan tangan-Mu atas seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah, damai dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus atas kehidupan keluarga-Mu, hidup nikah-Mu, sekolah kuliah-Mu, sehingga Engkau menjadi orang yang diberkati Tuhan. Segala pekerjaan-Mu dibuat Tuhan berhasil dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.